Arah dah. Gak usah dibiarin. Kembali lagi di channel AB17. Di video kali ini gue akan merangkum apa sih yang akan kalian tonton di channel ini. Di channel ini gue tekankan sekali lagi bahwa gue akan ngomongin soal 3 tema utama ya. Yang pertama tentang Muslim, kedua tentang politik, dan ketiga tentang pendidikan. Di luar itu tentu saja gue akan ngomongin hal-hal yang lain juga. Misalkan isu-isu terkini, misalkan konflik di Palestina. Atau kalau gue mau random, ya kadang-kadang gue ngupload musik juga, ya kan. Tapi sekali lagi, untuk 3 tema besar adalah itu yang ada di channel ini. Oke, gue akan jelasin secara singkat. Kenapa gue memilih ketiga topik itu. Yang pertama, Muslim. Saya itu membahas Muslim, bukan Islam ya. Beda. Muslim adalah orang Islamnya. Jadi di channel ini kalian tidak akan menemukan tentang hukum sholat, tentang hukum bermuamalah dengan orang non-Muslim, atau tentang tata cara berwudu, enggak. Gua nggak ngomongin syariat agama Islam di sini. Tapi yang gua omongin adalah Muslimnya. Dan spesifiknya dengan mindset Muslimnya. Karena kenapa? Banyak orang Muslim, orang Islam, itu menyalahartikan agama. Setidaknya menurut gue seperti itu. Baik itu tentang harta, jabatan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Muslim itu harus membangkitkan Islam. Harus, nggak boleh nggak. Karena kenapa? Karena sekarang ini Muslim sedang dihancur leburkan. Islam sedang dicoba untuk dihancurkan. Kita bisa lihat di Palestina, di Suriah, di Rohingya, di Xinjiang. Itu banyak Muslim yang kayaknya lebih buruk dari perbudakan. Dibantai, dibunuh. Wanita, anak-anak, itu semuanya dihancurkan. Jadi, kita harus mengembalikan masa-masa kejayaan Islam. Masa-masa kejayaan Islam itu, atau masa keemasan Islam itu, banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang lahir di tahun-tahun tersebut. Dan mereka itu bukan cuman belajar ilmu pengetahuan dunia doang, tapi juga meniatkan mempelajari ilmu pengetahuan duniawi itu, tapi untuk akhirat. Misalkan sedikitnya Al-Khwarizmi, itu beliau berjasa banget bagi perkembangan matematika dan perkembangan ilmu dunia lainnya. Coba kita bayangkan betapa banyak pahala yang ia dapatkan. Karena sampai sekarang ilmunya masih bermanfaat. Kita harus ciptakan ilmuwan-ilmuwan Muslim di zaman sekarang juga. Jadi, seorang Muslim itu harus menggenggam dunia. Jangan malah melepas dunia. Jangan malah lari dari dunia. Seakan-akan kita tuh takut sama dunia. Padahal dunia ini Allah yang ciptain. Dan dunia ini itu Allah beri untuk makhluknya. Untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini sedikit tentang uang ya. Jadi gini, kalau ada 100.000, bayangkan ada 100.000 di depan lo. Ini gua kasih 100.000 nih ke lo nih. Kalau lu nggak mau 100.000 ini, uang 100.000 ini nggak akan lepas, nggak akan hilang, nggak akan lenyap. Tapi dia bisa berpindah tangan. Baik itu pindah tangannya ke orang yang mungkin lebih baik daripada lu, tapi bisa juga dia pindah tangan ke orang yang buruk, yang mempergunakan 100.000 ini untuk maksiat misalnya. Lanjut ke politik. Kenapa gue ngebahas politik? Gue akan belak-belakan di sini bahwa tujuan gue ngomongin politik itu untuk menghapus namanya politik praktis dan menggantinya dengan politik yang bertanggung jawab. Gue mau tanya ke lu, emangnya lu mau perut lu dibedah sama mahasiswa S1 kedokteran semester 1? Emang lu mau naik pesawat yang pilotnya itu baru sehari
sekolah penerbangan. Tapi lu mau-mau aja ketika dipimpin, ketika diwakili sama orang-orang yang gak jago di politik. Itu karena politik praktis itu tuh. Jadi seharusnya, dan memang seharusnya, orang-orang politisi itu, politikus itu harus orang-orang yang jago di politik. Jadi gue akan mengembalikan posisi politik yang tadinya sembarangan aja dipegang sama semua orang, menjadi dipegang oleh orang-orang yang pantas untuk memegang jabatan politik. Yaitu orang-orang yang pantas dan ahli di bidangnya. Sekarang gue mau tanya ke lo, lebih banyak mana di dunia ini, di Indonesia ini, orang yang lebih mengerti politik dibanding orang yang gak mengerti politik? Dan gue pastikan bahwa orang-orang yang gak ngerti politik itu lebih banyak daripada orang yang ngerti politik. Kayak dokter, lebih banyak mana dokter sama pasiennya? Ya pasti lebih banyak pasiennya daripada dokter. Lebih banyak mana pilot daripada penumpangnya? Lebih banyak penumpangnya. Tapi kenapa? Kita tahu bahwa orang-orang itu lebih banyak yang gak ngerti politik dibanding dengan yang ngerti politik. Tapi kita sengaja menyerahkan orang-orang yang gak ngerti politik itu untuk bisa ngambil keputusan dalam politik. Ya hal ini mungkin cukup kontroversial, tapi gue akan ngasih tahu step-stepnya. Ngasih tahu saran-saran dari gue di video-video selanjutnya tentu saja. Dan gue pengen dan harus memang itu membenahi sistem dan budaya politik Indonesia khususnya yang sudah tercemar dengan sangat buruk. Dan gue juga akan ngomong banyak soal itu, saran-saran gue. Terserah kalian mau ambil atau enggak, gue gak peduli. Tapi ini adalah panggilan hati gue dan pendidikan. Kata Najila Shihab, pendidikan Indonesia ini sekarang gawat darurat. Bahkan guru gembul itu banyak mengkritik pendidikan di Indonesia. Dan kata salah satu profesor, pendidikan Indonesia itu tertinggal 128 tahun. Jadi, pendidikan Indonesia sekarang itu setara dengan pendidikan di negara maju 128 tahun yang lalu. Jika sekarang tahun 2023, maka pendidikan Indonesia sama seperti pendidikan di negara maju tahun 1895. Dan sekolah adalah tempat pembulian legal terbesar yang dilindungi dan dibiayai oleh negara. Bukan karena pembulian tonjok-tonjokan, hina-hinaan, bukan itu. Tapi semua murid itu dipaksa dapat nilai bagus tanpa potensi murid tersebut itu diasah sama sekolah. Penjajahan bukan itu namanya. Pembulian bukan itu namanya. Seharusnya gue punya banyak teman yang jadi atlet sekarang. Gue punya banyak teman yang jadi musisi sekarang. Yang jadi seniman sekarang. Tapi semuanya nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Karena semuanya dibunuh sama sekolah. Semua potensi teman-teman gue itu dibunuh sama sekolah. Mereka mau main band. Mereka mau bermusik. No. Kamu nilainya merah. Banyak murid yang pengen main futsal. Dia pengen jadi atlet futsal atau atlet sepak bola, lapangan besar. Tapi sekolah tidak memperbolehkan itu. Ya mungkin secara verbal boleh gitu, boleh. Tapi secara realnya di lapangan enggak. Sekolah enggak memperbolehkan hal itu. Jadi sekolah Indonesia saat ini adalah tempat penjagalan mimpi-mimpi. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu harus dibuat menyenangkan. Kalau ada murid-murid, siswa-siswi yang senang ketika libur, tanggal merah, rapat guru, itu berarti sudah mengindikasikan bahwa pendidikan Indonesia memang seburuk itu. Sampai-sampai banyak murid yang kepengen lepas dari sekolah, yang cuma pengen dapat ijazahnya doang. Sekolah itu harusnya menyenangkan, dan sekolah itu harusnya mempermudah meraih cita-cita. Itu aja dari gua, AB17. Have a nice day.
Thank